Halo semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa bersama saya Neni Ludiana BS. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika, saya semester 6 Universitas Timur Kevaminanu. Apa kabar semuanya? Salam sehat dari saya, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Oke, teman-teman semua, pada video pembelajaran kita kali ini saya akan mencoba membahas salah satu topik dari transformasi geometri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa transformasi geometri terdiri dari 4 topik, yakni ada refleksi, translasi, dilatasi, dan juga ada rotasi. Nah, pada video saya kali ini saya secara khusus akan membahas, kita akan sama-sama melihat lebih jauh bagaimana rotasi, dan kita juga kali ini akan dibantu dengan salah satu aplikasi GeoGebra namanya. Kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk melihat lebih jauh bagaimana rotasi. Oke, sebelum kita akan melihat lebih jauh rotasi menggunakan GeoGebra, kita harus tahu dulu seperti apa GeoGebra itu. Baik teman-teman semua, jadi GeoGebra, maksud saya rotasi merupakan sebuah perputaran yang ditentukan oleh titik pusat rotasi, arah rotasi, dan juga besar dari sudut rotasi. Nah, prinsipnya adalah memutar terhadap sudut dan titik pusat yang memiliki jarak yang sama dengan titik yang diputar. Oke, next teman-teman. Transformasi rotasi tidak mengubah bentuk atau ukuran dari sebuah bidang atau benda. Jadi karena transformasi rotasi ini hanyalah sebuah perputaran, sehingga bentuk atau bidang dari suatu benda yang kita bentuk atau ukuran dari suatu bidang atau benda yang kita rotasikan itu biasanya tidak berubah. Nah, untuk contoh penerapan rotasi dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya pada cara kerja gasing, dalam hal ini pada cara perputaran gasing. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan melihat lebih jauh mengenai rotasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ini merupakan tampilan dari lembar kerja aplikasi GeoGebra ketika kita membuka aplikasi GeoGebra. Misalnya kita akan merotasikan sebuah benda berbentuk segitiga. Ya, contohnya kita akan merotasikan sebuah segitiga. Langkah pertama yang kita buat adalah kita menggambar segitiga itu. Jadi pertama-tama kita pilih tool point, kita bentuk titik-titik sudutnya. Misalnya untuk titik sudut A ada pada koordinat 3,1. Nah, teman-teman untuk koordinatnya ini bebas kita pilih ya. Jadi untuk titik sudut A ada pada koordinat 3,1, kemudian titik B misalnya ada pada 5,3, kemudian untuk titik sudut C ada pada koordinat 3,3. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan titik-titik ini. Kita akan hubungkan titik ABC ini untuk membentuk sebuah segitiga yang utuh. Caranya teman-teman, kita pilih tool polygon, klik polygon, kemudian kita klik pada titik yang akan kita hubungkan. Oke, kita klik pada titik B, lanjut pada titik C, kemudian kita bawa lagi ke titik A. Nah, ini dia teman-teman tampilan dari gambar segitiga ABC namanya yang kita buat. Kemudian nanti kita akan melihat rotasi, bagaimana rotasi atau perputaran dari bayangan segitiga ABC ini. Nah, untuk merotasikan segitiga ABC ini kita butuh satu bantuan titik lagi. Titik D namanya. Jadi karena kita akan merotasikan segitiga ABC ini terhadap titik pusat 0,0, maka titik D ini saya letakkan di titik pusat 0,0. Saya klik di titik pusat. Oke, ini titik D-nya teman-teman. Kita akan merotasikan segitiga ABC ini terhadap titik pusat 0,0. Selanjutnya, untuk nantinya kita bisa merotasikan atau menggerakkan segitiga ini, kita membutuhkan sesuatu yang namanya slider. Teman-teman silahkan, kita akan klik tool slider. Jadi yang pilih slider, kita akan menempatkannya di sebarang di lembar kerja kita. Misalnya saya simpan di sini ya teman-teman. Nah, ketika saya mengklik lembar kerjanya, muncul kotak dialog yang akan kita isi. Kita pilih angel. Selanjutnya untuk intervalnya itu minimalnya 0 derajat dan maksimalnya itu 360 derajat, sedangkan incrementnya itu 1. Kita klik OK. Oke, ini dia slider yang akan membantu kita menggerakkan segitiga ABC, atau kita akan menggunakan slider ini untuk melakukan rotasi terhadap segitiga ABC ini. Selanjutnya untuk membuat bayangan, karena nantinya yang bergerak yang akan kita lihat perputarannya ini bukan segitiga ABC ini, tapi bayangan dari segitiga
A aksen, B aksen, dan juga C aksen. Kita perlu memberi masukan. Di bagian sudut kiri bawah ada input, kita klik di situ, ketik rotate. Teman-teman, kita klik rotate, ketik rotate. Rotate dalam kurung, kita klik T1. T1 itu artinya triangle 1 ya teman-teman. Jadi yang akan kita rotasikan itu segitiga yang pertama ini, T1. Kemudian koma. Di sudut kanan bawah teman-teman silahkan pilih alfa. Oke, setelah itu kita pilih D karena kita akan merotasikannya terhadap titik pusat atau titik D ini. Kalau sudah diberi masukan atau input, enter. Nah teman-teman, ini merupakan bayangan dari segitiga ABC ketika alfanya itu besarnya itu 45 derajat. Jadi posisinya seperti ini, bentuknya seperti ini, bayangan dari segitiga ABC. Oke, untuk bisa dapat melihat rotasinya atau pergerakan perputarannya itu, kita gunakan slider yang tadi sudah kita buat. Klik kanan pada slider, kita klik kanan pada slider, kita pilih animation on. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Jadi kira-kira seperti ini. Jadi posisinya itu, posisi bayangan dari segitiga ABC ini akan berubah-ubah tergantung dari alfa. Teman-teman bisa lihat ketika alfanya ini berubah, maka segitiganya ini, bayangan dari segitiganya ini juga posisinya berubah. Sedangkan ukuran teman-teman bisa lihat ketika kita merotasikan segitiga ABC, bentuk dan ukurannya itu tidak berubah. Hanya posisinya saja yang berubah. Bayangan, posisi bayangan itu yang berubah tergantung dari alfanya, besar alfanya. Untuk menghentikan pergerakannya, kita klik lagi pada slider, kemudian klik animation on. Nah, dengan sendirinya bayangan dari segitiga ini akan berhenti. Oke, kita juga bisa melihat dengan jelas. Kita bisa membuat bayangan dari segitiga ABC ini. Ketika dia berputar, dia meninggalkan jejak. Jadi kita akan melihat jejak dari perputaran segitiga ABC ini. Caranya, teman-teman klik pada bayangannya. Klik kanan maksud saya, teman-teman klik kanan pada bayangan, kemudian pilih trace on. Oke, setelah itu teman-teman kita pilih lagi, kita klik pada slider, klik kanan, kemudian kita animation on. Oke, teman-teman sudah terlihat. Jadi ketika bayang segitiga ABC-nya berputar, dia meninggalkan jejak. Dan ini adalah jejak perputaran dari bayangan segitiga ABC. Nah, dapat kita lihat perputarannya dengan jelas. Ini area perputarannya. Oke, teman-teman, demikian video pembelajaran saya kali ini mengenai rotasi. Kiranya apa yang sudah kita sama-sama pelajari hari ini dapat dipahami. Demikian dan sampai jumpa. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Yani Riana Heli, NPM 34190030. Saya mahasiswa Universitas Negeri Timor semester 6 program studi pendidikan matematika. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang dilatasi yang dari keempat transformasi geometri. Pertama-tama kita akan melihat apa yang dimaksud dengan dilatasi. Dilatasi merupakan transformasi atau perubahan ukuran dari sebuah objek. Dalam dilatasi terdapat dua konsep, yakni titik dan faktor dari dilatasi. Nah, dalam dilatasi terdapat salah satu contoh, yaitu contoh penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita mencetak sebuah foto. Foto tersebut bisa dicetak dengan ukuran-ukuran tertentu tetapi tidak mengubah bentuk dari foto tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan menjelaskan dilatasi dengan menggunakan lembar kerja dari aplikasi GeoGebra. Teman-teman, pertama-tama kita akan membuka aplikasi GeoGebra. Setelah membuka aplikasi GeoGebra, kita akan menentukan titik-titik dari sebuah segitiga. Yang pertama, kita menentukan titik pusatnya,
kita klik tumpul poin, kita klik titik pusatnya di 0,0. Setelah kita menentukan titik pusatnya di 0,0, maka kita akan menentukan titik-titik dalam sebuah segitiga. Untuk menentukan titik yang pertama, kita letakkan kursor di titik 3,2. Yang berikut kita letakkan kursor di titik 2,1, dan yang ketiga kita letakkan kursor di titik 2,2. Nah teman-teman, setelah kita menentukan titik pusat, langkah selanjutnya kita akan membentuk sebuah segitiga. Nah teman-teman, kita akan mengklik poligon untuk kita menentukan sebuah segitiga. Nah teman-teman, ini sudah menjadi sebuah segitiga. Langkah selanjutnya kita akan mendilatasikan sebuah segitiga tersebut. Kita klik di delete from point. Setelah kita klik delete from point, kita klik ke bidang pada segitiga ini, lalu kita klik titik pusatnya. Kita akan menentukan faktor skalarnya dengan 4, lalu kita klik OK. Nah dengan sendirinya faktor segitiga yang kita diletakkan sudah terlihat teman-teman pada slide GeoGebra tersebut.